wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada Siapa? Asfarina. Kenapa Mbak Asma? Oh, di sini. Berarti yang lainnya masuk ya? Oke, langsung saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang dan jaring-jaring. Sebelum itu, apa sih tujuan kita mempelajari bangun ruang dan jaring-jaring? Yang pertama yaitu mengenal dan mengidentifikasi jenis-jenis bangun ruang meliputi kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola, beserta ciri-ciri khasnya masing-masing. Tujuan yang kedua yaitu agar kita mampu mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang berdasarkan ukuran sisi, kusut, titik sudut, serta bentuk alat penselimutnya. Nah, coba kalian bayangkan kalau kotak ini digunting lalu dibuka sampai rata di atas meja, bentuknya jadi seperti apa ya? Jadi kalian pasti pernah menemui kotak atau kardus. Terus coba kalian bayangkan, kalian buka kotak itu menjadi rata di atas meja. Jadi kira-kira bentuk apa ya? Kira-kira akan menjadi bentuk seperti apa ya? Persegi panjang. Nah, pertanyaan ini akan dijawab setelah kita pelajari materi ini. Bisa nggak kertas datar itu kita lipat lagi jadi kotak yang utuh? Kira-kira bisa nggak? Mungkin bisa ya. Nah, untuk pengertian bangun ruang, boleh dibacakan Mbak Salma? Oke, terima kasih. Nah, kalian kan pernah ya, kalian pasti pernah mempelajari tentang bangun datar. Apa sih perbedaan antara bangun ruang dan bangun datar itu? Ada yang tahu? Benar sekali. Kalau bangun ruang itu memiliki komponen, ada 3 komponen kalau bangun ruang itu, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kalau bangun datar, dia cuma memiliki 2 komponen, yaitu panjang dan lebar. Contoh bangun ruang itu ada kubus, balok, prisma, dan banyak lainnya. Nah, setiap bangun ruang memiliki unsur-unsur penting. Yang pertama yaitu ada sisi. Nah, komponen atau unsur yang pertama itu ada sisi. Sisi itu merupakan bidang yang membatasi bangun ruang. Sisi itu ini ya, yang termasuk sisi itu ini. Yang kedua yaitu rusuk. Rusuk itu merupakan garis pertemuan dua sisi. Jadi rusuk itu garis yang mempertemukan antara dua sisi. Jadi ini merupakan rusuk. Yang pertemukan kalau ini, berarti kan pertemukan antara sisi ini dengan sisi ini. Yang ketiga ada titik sudut. Titik sudut itu titik pertemuan 3 rusuk atau lebih. Seperti ini. Ini merupakan titik sudut. Dan yang terakhir adalah volume. Volume itu ukuran besar, ruang yang ditempati.
Nah, untuk klasifikasi bangun ruang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bangun ruang isi datar dan bangun ruang isi lengkung. Untuk bangun ruang isi datar itu merupakan bangun ruang yang seluruhnya permukaannya berupa bidang datar. Contohnya seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Dan untuk bangun ruang isi lengkung, yaitu bangun ruang yang memiliki permukaan lengkung. Contohnya seperti tabung, kerucut, dan logam. Nah, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk mengerjakan lembar kerja. Tapi sebelum itu, kita mengerjakan tugas terlebih dahulu. Untuk linknya udah dikirim ke grup kelas ya. Iya. Oke, apakah sudah selesai? Nah, tulis itu hanya sebagai pembelajaran buat kalian. Nah, selanjutnya Ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke, Ibu kasih waktu kalian mengerjakannya 3 menit. Setelah itu, perwakilan 1 orang setiap kelompok buat presentasi di depan. Iya. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah. Ya. Bagus. Sekarang perwakilan 1 orang setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan jawabannya. Kurang 1 kelompok. Nah, jadi kalian per kelompok itu hanya mempresentasikan 1 nomor saja. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Ya, ini saya nomor 1 dari sini. Sini. Abjadnya aja gak apa-apa. Oke, nomor 1 sama semua jawabannya? Sama. Lanjut nomor 2. Yang A, sisi sama dengan 6, rusuk sama dengan 12, titik sini sama dengan 8, yang B 6, 2, panjang. Sama semua? Sama. Nomor 3, sama pertanyaannya ya Mbak? Nomor 3. Nomor 3. Ya. Iya. Saya ini dari kelompok saya. Anggotanya saya. Tentukan ciri-ciri ruang berikut ini. Prisma segi 4, jumlah sisi 6, jumlah rusuk 12, jumlah titik sudut 8. 5 segi 3, jumlah sisi 4, jumlah rusuk 6, jumlah titik sudut 4. Tabung jumlah sisi 3, 2 lingkaran dan 1 sisi lengkung. Jumlah rusuk 2, jumlah titik sudut 0. Lanjut yang nomor 4. Pertanyaannya, apa persamaan kedua bangun tersebut? Persamaannya terdapat bangun datar persegi, kemudian semua sisinya berbentuk persegi 4. 12 rusuknya 12, sisinya ada 6 dan titik sudutnya ada 8. Kemudian yang nomor B, apa perbedaan jika dilihat dari bentuk sisi dan panjang rusuk kubus? Semua sisi berbentuk persegi dan semua rusuk sama panjang. Yang belok, sisi berbentuk persegi panjang dan panjang rusuk tidak semuanya sama.
Baik, semuanya sama ya jawabannya? Oke, silahkan beri Pak. Tepuk tangan buat temennya. Baik, mungkin sampai sini pertemuan kita hari ini. Nanti sampai situ, mari kita simpulkan sebentar mengenai pelajaran yang kita bahas pada hari ini. Dari pembelajaran tadi, bangun ruang itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama bangun ruang sisi bangun ruang itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama bangun ruang sisi udara. Contohnya seperti kukus, Oke. Yang kedua yaitu bangun ruang sisi lengkung. Contohnya seperti tabung, kerucut, dan gelang. Baik, mungkin sampai sini pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Kalau belum, mari kita berdoa sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Oh, sebelum itu Ibu punya PR buat kalian. Ini dikerjakan di rumah masing-masing, dikumpulkan minggu depan ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.